Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna untuk di kemudian hari. Baik, berdoa dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran di pagi ini, Ibu mau absen dulu ya. Hari ini apakah hadir semua? Oke, kalau gitu kita mulai saja pembelajaran kita pada pagi ini. Sebelumnya terkait materi pada pertemuan kemarin tentang cerita fantasi, gimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh ya bertanya, atau ada yang kurang dipahami, atau kalian masih bingung? Boleh ya sekarang didiskusikan, atau mau nanya sama ibu langsung, tidak apa-apa. Oke, kalau begitu kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kalau emang tidak ada yang bertanya dan sudah mengerti materi sebelumnya. Materi yang akan Ibu bahas kali ini adalah materi tentang teks prosedur. Sebelumnya kalian apakah sudah pernah mendengar tentang teks prosedur? Oke, mungkin ada yang sudah ada dan ada yang belum pernah mendengar ya tentang materi ini. Di kali ini Ibu akan memaparkan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah peserta didik harus bisa menentukan ciri umum teks prosedur. Yang kedua, peserta didik harus mampu menentukan tujuan dan isi pada teks prosedur. Yang ketiga, peserta didik bisa mengkaji atau menganalisis kebahasaan dalam teks prosedur. Yang keempat, peserta didik bisa mengetahui tentang struktur teks prosedur. Dan yang terakhir atau yang kelima, peserta didik bisa menyimpulkan isi dari teks prosedur. Itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, kita langsung aja ya ke materi pembelajaran. Di sini Ibu akan menggunakan PowerPoint untuk media pembelajaran kalian biar kalian mengerti dan bisa memahami. Teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks untuk memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Ciri teks prosedur dari segi isinya ada 3, yaitu yang pertama adalah panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Dan yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut, disebut tips. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Dan yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk merinci waktu, tempat, dan cara. Unsur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan bentuk pasif untuk proses. Yang ketiga, menggunakan kriteria atau batasan. Yang keempat, menggunakan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Yang kelima, menggunakan kalimat saran atau larangan.
Jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat, cara memainkan suatu alat musik, cara menggunakan alat. Dan yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Ada bahan, cara, dan langkah. Yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, cara menari, cara melakukan senam. Tujuan teks prosedur. Teks prosedur bertujuan menjelaskan atau menerangkan cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Di sini ada struktur teks prosedur. Yang pertama tujuan, bahan, alat, langkah-langkah. Oke, demikian pemaparan materi dari Ibu. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham, boleh ditanyain ya. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham semua. Setelah kalian mengenal teks prosedur, memahami tentang teks prosedur. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah kalian bentuk kelompok. Kemudian pembagian setiap kelompok dilakukan dengan cara melalui nomor urut absen aja ya. Biar adil, minimal beranggota kelompoknya 4-5 orang. Dan diupayakan setiap kelompok terdiri atas laki-laki dan perempuan. Lalu, tugasnya adalah kalian membuat teks prosedur, kemudian kalian analisis apa saja strukturnya, lalu kalian presentasikan di depan kelas. Ibu harap semua anggota kelompok berperan aktif ya dalam proses diskusi ini. Nanti jika ada yang kurang dipahami, boleh didiskusikan ya. Kemudian, aspek yang Ibu nilai yaitu kekompakan, keaktifan, dan hal menarik dari karya kalian. Oke, baik, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung pembelajaran kita ya. Sebelum saya akhiri, mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi ini ya. Kesimpulan teks prosedur adalah kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian panjang teks menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Untuk dapat menyimpulkan teks prosedur, perlu membaca teks tersebut serta mencatat informasi-informasi yang ada di dalam teks prosedur. Oke anak-anak, pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Kalian bisa belajar terlebih dahulu di rumah ya tentang laporan hasil observasi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita kembali berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk hari ini demikian yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.